Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Business Modeling Supply Chain Management atau BMSCM. Adapun topik bahasan pada pertemuan kali ini adalah Introduction. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang dia ampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Sekarang kita masuk ke course description. The course of Business Modeling of Supply Chain Management is meant to give students true understanding of the principles, strategy, and process involved in efficiently managing supply network in modern business environment. The course focuses on the use of RISE modeling technique to assess, optimize, and make educated supply chain decisions. Selanjutnya adalah course objective. The Business Modeling of Supply Chains Management course is designed to provide students with a true understanding of supply network principle and strategy, with an emphasis on modeling approach for assessing and optimizing supply chains operation. The course objective include developing fundamental knowledge of supply chains management, learning various modeling methods, understanding demand forecasting and inventory management, exploring supply your relationship dynamics, studying logistic and distribution optimization, addressing risk management and sustainability, comprehending performance metric, engaging with real-world case studies, and exploring the impact of technology on supply chains. Adapun meeting purpose pada pertemuan kali ini adalah mengetahui lingkup mata kuliah BMSCM, kemudian memperkenalkan sistem pembelajarannya, mulai dari metodenya, komponen, skor, sampai ke sumber materi ajar, serta overview dari BMSCM. Agenda pada pertemuan pertama ini, perkenalan lecture and course, kemudian sumber-sumber belajar, dilanjutkan dengan aturan dan penilaian, kemudian skor evaluasi, serta masuk ke overview dari analysis and design system. Unit lecture direncanakan dalam 16 pertemuan, di mana masing-masing unit itu kita sampaikan dalam per minggu, dimulai dari introduction, kemudian purchasing and procurement, creating and managing suppliers relationship, kemudian inventory management, dilanjutkan dengan distribution, forecasting material requirement, transportation management, kemudian ada mid exam, lanjut ke vendor management, warehouse management, cross docking, third party logistic, HCM software, kemudian ada case studies, presentation, and final exam. Untuk learning media dan source-nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle. Nanti pada alamat elearning.binadarma.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga Bapak lengkapi dengan blog, baik dari Binadarma maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group dan Bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke, lanjut. Mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas di kelas sebesar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam sebesar 40%.
Untuk evaluation itu akan dipetakan ke dalam skor. Nanti ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu rate tertinggi. Kalau skornya lebih dari 85 sampai 100 maka nilainya A, bobotnya 4. Berikutnya 70 sampai 84 nilainya B, skornya bobotnya 3. Kemudian kalau skornya 55 sampai 69 berarti C, bobotnya 2. 40 sampai 54 itu nilai D atau 1 bobotnya. Sedangkan di bawah 40 nilainya E, bobotnya berarti 0. Ini kira-kira sebaran nilainya ya. Untuk lulus itu adalah poin nomor 1, 2, dan 3 atau nilai A, B, dan C. Oke, kita akan mulai dari overview dari SCM ya. Jadi, SCM itu sendiri merupakan kepanjangan dari Supply Chain Management atau pengelolaan rantai pasok ya. Di mana rantai pasok tersebut akan membahas flow of product and service. Nah, jadi SCM itu tidak hanya melibatkan produk tapi bisa juga service ya. Flow-nya itu dimulai dari raw material manufacturers, kemudian intermediate product manufacturers sampai ke end product manufacturers. Tentu saja dalam proses flow dari raw material ke end product tadi, itu bisa juga melibatkan wholesalers, end distributor, bahkan sampai ke retailers. Bagaimana flow produk tadi akan terhubung dengan yang namanya transportation and storage activity. Jadi bisa saja kalau perpindahannya itu melibatkan jarak yang lebih panjang, ada hub ya, semacam storage atau gudang. Yang didata itu tidak hanya produknya saja, tetapi diintegrasikan melalui information, planning, and integrated activity. Juga melibatkan cost dan service level. Ini versi SIMCI Levy ya, tahun 2008. Tren terkini, bisnis model itu sangat terkait dengan yang namanya digitalization. Begitu pula dengan supply chains ya. Every company and supply chain has to continually change its business models ya. Jadi harus terus secara berkesinambungan mengubah bisnis modelnya, terutama saat ini ke digitalization. Not only change the way of working, but it also increase the rate of change that companies are facing. Emerging technologies such as 3D printing, Internet of Things, and social media are having a notable impact on current and future supply chains management model. Nah, ini jadi beberapa digital teknologi yang menjadi enabler terhadap supply chains ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah digital transformation in SCM. Digital transformation can create new business model, improve business process, and change how company work with real-time information. Ini dari Oswald and Klein-Meyer tahun 2017. Sehingga SCM itu bisa dibagi menjadi 7 dimension, kata Agrawal ya, yang terdiri atas suppliers, production, inventory, logistik, customers, information technology, human resources, and performance measurement. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Oke, dapat kita simpulkan jadi untuk sistem analisis and design secara umum kita harus mengerti konsep dari data, ya, information, kemudian information technology, serta information system. Kemudian pada mata kuliah ini ada 2 fase utama dari software development, yaitu fase analysis and design. Walaupun dia digambarkan pada fase yang berbeda, tetapi dalam prakteknya adalah analysis and design cenderung beririsan. Artinya, sebagian kegiatan analysis itu adalah bagian desain. Pun sebaliknya, sebagian aktivitas desain merupakan aktivitas analisis ya. Orang yang bertanggung jawab untuk sistem analysis and design dikenal dengan istilah sistem analis ya. Dia harus memiliki ya tadi ada sejumlah skill ya, ada 6 skill tadi yang harus dia kuasai.
penunjang perkuliahan dipersiapkan. Yang pertama adalah sosial media, bisa Facebook, kemudian mungkin nanti ada WhatsApp juga, kemudian membentuk grup kelompok, itu 2-4 student untuk small class, maksimal 20 orang, 5-6 student untuk medium class, 21-35 orang, atau 7-8 student for large class, ini lebih dari 36 orang. Kemudian diminta untuk membuat blog menggunakan WordPress, kemudian buat laman di WordPress tersebut dengan kode BMSGM atau Business Model Supply Chain Management. Jangan lupa siapkan juga Cloud Repository dari Dropbox. Selanjutnya baru mendevelop team project team. Untuk assignment, ini Anda diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 3 lagi definisi dari SCM, dan juga Anda harus memulai membentuk tim kelompok ya, lengkapi dengan gambar dan cantumkan references. Disimpan assignment tersebut dalam Word dengan struktur BMSGM, tahun, kelas, kemudian 01 ya, baru grup name-nya. Store in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Berikut sejumlah references yang terpakai, antara lain adalah Supply Chain Management dari Abdillah 2018, kemudian Digital Supply Chain Management dari Agrawal, kemudian ada Gibson, Hannah and the V, Star Chance, ada Oswald Kleinemeyer, Simchi Levy, Sudianto, Abdillah dan Andriani, Trukman, Butler dan Grosnick, serta Wisner dan kawan-kawan.